Salam jumpa sahabat edukasi, kembali kita bersama dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Berbagi ilmu untuk semua, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Judul materi, Laporan Keuangan Perusahaan Jasa. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, mari kita dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Ada Nabila, Cindy, Della, Rosa, dan Ibu Mawardiasi. Ayo kita dengarkan bersama. Teman-teman, semalam aku nonton film action tahu, sebuah kisah tentang manipulasi penanaman modal. Ceritanya seru banget. Kayaknya berkesan banget dengan itu film, Cindy. Ya iyalah, karena aku jadi pingin belajar masalah keuangan, Della. Wah, sebentar lagi pelajaran ekonomi tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nabila, apa kamu sudah mengerjakan PR akuntansi? PR apa? Pengertian akuntansi saja aku lupa. Kok bisa sama? Aku juga belum ngerjain PR tahu. Oh, yang itu. Nih, dengerin ya. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi tersebut. Berdasarkan definisi tadi, maka akuntansi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Akuntansi adalah suatu proses yang produk akhirnya menghasilkan informasi ekonomi berupa laporan keuangan. Yang kedua, informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Della, Rosa, lihat PR. Della, Rosa, lihat dong PR akuntansinya. Lihat? Belum apa-apa. Lihat? Belum apa-apa. Lebih baik kita belajar dulu ya tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kita mulai dari tujuan dan fungsi laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah 1. Untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan serta pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Kedua, laporan keuangan disusun demi kebutuhan bersama yang secara tidak langsung memiliki pengalaman atau gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan di masa lalu, sehingga dapat mempermudah para pemakai laporan keuangan untuk memutuskan kebijakan keuangan yang tepat. Yang ketiga, laporan keuangan menggambarkan aktivitas keuangan apa saja yang dilakukan oleh manajemen serta pertanggungjawaban pihak manajemen atas. Oh iya, aku masih ingat. Laporan keuangan memegang peranan vital dalam sebuah perusahaan. Nih, aku jelasin deh penjabaran dari fungsi dan manfaat laporan keuangan. 1. Menyusun perencanaan aktivitas perusahaan.
Laporan keuangan pada dasarnya memberikan gambaran mengenai kapabilitas perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, mengendalikan perusahaan. Selain memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan juga bertindak sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan apa yang tepat oleh perusahaan. Contohnya, jika perusahaan memiliki jumlah piutang tertunggak, maka pihak perusahaan dapat mengantisipasi dengan mengurangi penjualan kredit atau meningkatkan penagihan. Yang terakhir, bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban pihak eksternal perusahaan. Perusahaan manapun pasti menjalin kerjasama dengan pihak lain di luar perusahaan, seperti para investor dan bank. Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk menentukan sikap dan keputusan yang tepat berkaitan dengan kegiatan investasinya di perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan juga dapat memberikan perkiraan mengenai tanggung jawab pajak yang ditetapkan terhadap perusahaan. Cindy, aku sudah ingat nih. Ingat apa sih Nabila? Oh, tentang pengertian laporan keuangan. Iya, laporan keuangan menurut para ahli ekonomi. 1. Menurut Sofyan S. Harahap, laporan keuangan adalah merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat menjadi gambaran kapabilitas sebuah perusahaan. Apakah perusahaan tersebut dalam kondisi manajemen yang baik atau tidak? Di samping itu, adanya laporan keuangan juga sangat membantu perusahaan untuk menentukan kebijakan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan tersebut. Yang kedua, pendapat Munawir. Laporan keuangan ialah data historis yang juga merupakan laporan kemajuan suatu perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan kombinasi fakta-fakta, prinsip keuangan, kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. Nih yang terakhir, Zaki Barituan berpendapat, laporan keuangan merupakan rangkuman transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode buku yang bersangkutan. Rosa, Della, Nabila. Iya, Cindy. Aku barusan baca loh. Baca apa, Cindy? Mau tahu? Ya iyalah. Baiklah, pernyataan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan menjabarkan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan seperti ini. Dengerin ya. 1. Dapat dipahami. Maksudnya, laporan keuangan harus memberikan informasi yang dapat dipahami oleh seluruh orang yang menggunakan laporan tersebut. Yang kedua, ada relevan. Maksudnya, agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Data yang dimuat dalam laporan harus relevan dan merefleksikan keadaan perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, keandalan. Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan memiliki kualitas yang andal jika di dalamnya terdapat informasi yang tidak menyesatkan serta bebas dari kesalahan material. Yang keempat, dapat dibandingkan. Para pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan periode sekarang dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi posisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada konsisten atau konsistensi. Informasi yang disajikan harus menggunakan perlakuan akuntansi yang sama untuk transaksi yang sejenis. Hal ini berarti perusahaan harus konsisten dalam menerapkan standar akuntansi. Cindy, aku juga sudah ingat loh. Tentang apa, Ros? Unsur-unsur dalam laporan keuangan. Nih ya, sebelum unsur-unsur laporan keuangan, aku jelasin dulu bahwa laporan keuangan itu terdiri dari
Jadi kamu mau jelasin apa sih? Oh iya, aku mau ngejelasin unsur-unsur dalam laporan keuangan. Nih ya, sebelum unsur-unsur laporan keuangan, aku jelasin dulu bahwa laporan keuangan itu terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas. Nah, sekarang penjelasan dari setiap jenis laporan keuangan. 1. Neraca atau sering disebut sebagai laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban atau utang, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu atau pada periode tertentu. 2. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Melalui laporan laba rugi, pihak-pihak pemilik kepentingan terhadap perusahaan dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan perusahaan selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Pada dasarnya, laporan ini memang sederhana namanya. Laporan ini hanya menyajikan perubahan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Modal yang berubah tergantung dari laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan pada periode yang sama. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Informasi yang didapat dari laporan arus kas bisa digunakan sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, sekaligus berguna untuk menilai ketetapan perkiraan arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas jugalah yang menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas jugalah yang menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Rosa, kamu tadi janji akan membahas masalah unsur-unsur dalam laporan keuangan kan? Oke, semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Gak gitu-gitu amat kali. Sekarang seriusan nih. Unsur-unsur dalam laporan keuangan. Pertama, neraca terdiri dari aktiva atau harta, utang atau liabilities, dan modal atau equity. Aktiva atau harta atau assets terdiri dari aktiva lancar, penyertaan atau investasi, aktiva tetap, aktiva tidak terwujud, dan aktiva lain-lain. Sekarang aku mau ngejelasin masing-masing aktiva. 1. Aktiva lancar atau current assets adalah aktiva yang diperkirakan dapat direalisasikan atau yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau digunakan hingga habis per unitnya dalam jangka waktu 12 bulan. Contoh aktiva lancar antara lain sebagai berikut. A. Uang kas rekening giro bank. B. Surat berharga atau yang segera dapat dijual. C. Deposito jangka pendek. D. Wesel tagih dengan jatuh tempo kurang 1 tahun. E. Piutang usaha. F. Persediaan barang dagang. G. Biaya dibayar di muka. 2. Penyertaan atau investasi merupakan penyertaan modal jangka panjang kepada perusahaan lain atau dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Contohnya, penyertaan antara lain saham, obligasi, atau pembelian tanah untuk rencana penggunaan yang akan datang. 3. Aktiva tetap atau fixed assets adalah aktiva berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat 1 tahun lebih. Contohnya, tanah atau hak atas tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sumber alam, dan kendaraan. Yang keempat, aktiva tidak terwujud atau intangible assets adalah berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya, hak paten, hak cipta, hak merek, waralaba, dan goodwill.
Yang terakhir, aktiva lain-lain adalah merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke aktiva lancar, tetap, atau aktiva tidak berwujud. Contohnya, aktiva tetap yang tidak digunakan, aktiva lancar yang tidak dapat disertakan dalam kegiatan, beban-beban yang ditangguhkan, dan piutang kepada pemegang saham. Gimana Dela? Sudah jelas? Sudah, malah aku mau ngasih tahu kalian unsur-unsur neraca yang kedua dan ketiga. Asik, silakan Dela. Oke. Unsur-unsur neraca yang kedua adalah utang atau liabilities, disebut juga kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Kewajiban timbul dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Dalam bahasa Inggris disebut short terms liabilities. Utang jangka pendek adalah utang yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Idealnya, pembayaran hutang jangka pendek harus berasal dari pemanfaatan aktiva lancar. Namun pada kenyataannya, banyak pula pembayaran aktiva lancar dilunasi melalui penerbitan hutang baru. Contohnya hutang jangka pendek adalah hutang usaha, uang muka pembayaran seperti uang muka asuransi, uang muka iklan, utang beban misal utang gaji, utang pajak, hutang pembelian aktiva tetap, dan utang bank yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kedua, kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang atau long term liabilities. Utang ini adalah hutang yang jatuh tempo pembayarannya di atas 1 tahun atau hutang yang umumnya pelunasannya tidak menggunakan aktiva lancar. Contohnya obligasi, hipotek, pinjaman gadai di atas 1 tahun. Yang ketiga, kewajiban lain-lain atau utang lain-lain disebut juga other liabilities. Kewajiban lain-lain adalah merupakan hutang yang tidak bisa digolongkan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Contohnya, pendapatan yang ditangguh atau lebih 1 tahun, utang jaminan jangka panjang, utang kepada direksi atau afiliasi. Unsur-unsur yang ketiga dari neraca adalah modal atau equity. Modal merupakan hak pemilik dalam perusahaan. Cara teknis, modal dipresentasikan dengan selisih antara aktiva dan utang. Modal ini berasal dari investasi pemilik atau pemegang saham dan akumulasi hasil usaha atau laba atau rugi. Cindy, Rosa, Nabila, itu dia Ibu Mawar lagi duduk sendiri. Gimana sebelum Ibu Mawar masuk ke kelas, kita datengin yuk. Ayo, selamat pagi Ibu Mawar. Pagi Cindy, Dela, Rosa, dan Nabila. Ada jam pelajaran ekonomi kan di kelas kalian? Betul, Bu. Kalian rajin loh, sering nanya-nanya PR. Itu dia Bu, kami masih bingung. Yang mana? Cara menyusun neraca yang menunjukkan berapa jumlah aktiva, jumlah utang, dan jumlah modal, Bu. Cindy, coba baca dulu dong soalnya. Berikut ini adalah data-data keuangan dari Salanlia per 31 Desember 2015. Kas Rp11.900.000. Hutang usaha Rp2.000.000. Jasa diterima di muka Rp4.500.000. Gaji yang masih harus dibayar Rp100.000. Peralatan salon Rp13.400.000. Akumulasi penyusutan peralatan salon Rp100.000. Piutang usaha Rp750.000. Perlengkapan salon Rp1.000.000. Sewa dibayar di muka Rp1.250.000. Asuransi dibayar di muka Rp50.000.
Modal awal 18 juta rupiah. Yang diminta, susunlah neraca salon Lia per 31 Desember 2015. Anak-anak, dari penjelasan tadi, inilah hasilnya. Salon Lia, neraca per 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah. Sisi kiri aktiva, sisi kanan utang dan modal. Di bawah aktiva lancar terdiri dari kas Rp11.900, piutang usaha Rp750, perlengkapan salon Rp1.000, sewa dibayar di muka Rp1.250, asuransi dibayar di muka Rp50. Jumlah aktiva tetap Rp14.950. Jumlah aktiva lancar Rp14.950. Aktiva tetap terdiri dari peralatan salon Rp13.400, akumulasi penyusutan peralatan salon Rp100. Jumlah aktiva tetap Rp13.300, sehingga total aktiva tetap ditambah aktiva lancar Rp28.250. Anak-anak, sekarang sisi kanan utang dan modal. Terdiri dari utang lancar dan modal. Utang lancar, utang usaha Rp2.000, jasa diterima di muka Rp4.500, gaji yang masih harus dibayar Rp100. Jumlah hutang lancar Rp6.600. Inilah yang tadi ditanyakan Cindy. Cara mencari modal adalah total aktiva dikurangi total hutang, yaitu Rp28.250 dikurangi Rp6.600. Jadi modal Nona Lia adalah Rp21.650. Dengan demikian, neraca salon Lia total aktivanya Rp28.250 dan total utang dan modal Rp28.250. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang giliran aku ya, Della. Iya, Cindy. Aku dan Rosa sudah menjelaskan unsur-unsur laporan keuangan neraca, terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Tolong dirampungin ya, lanjutkan unsur-unsur laporan laba rugi. Sip lah. Unsur-unsur laporan laba rugi pada perusahaan jasa terdiri dari pendapatan dan beban. Pengertian pendapatan atau income adalah aliran penerimaan kas atau aktiva lain yang diterima dari pemberian jasa atau usaha pokok atau dari aktiva di luar usaha pokok perusahaan dalam suatu periode. Beban atau expense adalah biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Cindy, tolong jelasin kelompok-kelompok pendapatan dan beban ya. Iya.
Pendapatan perusahaan jasa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada pendapatan usaha atau operating income. Pendapatan ini yang merupakan dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Contohnya, pendapatan jasa bengkel, pendapatan jasa salon, pendapatan jasa transportasi, atau pendapatan jasa-jasa lainnya. Yang kedua, ada pendapatan di luar usaha pokok atau pendapatan di luar usaha utama perusahaan atau non-operating income. Contohnya, sebuah perusahaan jasa bengkel, tetapi ternyata ada alat bengkel yang sudah rusak dan tidak dipakai laku dibeli konsumen dengan harga kesepakatan. Contoh lainnya yaitu perusahaan jasa transportasi mempunyai deposito di bank setiap bulannya. Perusahaan menerima bunga deposito. Penerimaan atau pendapatan bunga ini merupakan pendapat di luar usaha pokok. Sekarang aku jelasin kelompok beban ya. Kelompok beban itu ada dua. Yang pertama, beban usaha atau operating expense adalah beban yang dikeluarkan untuk membiayai usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Contohnya, perusahaan jasa bengkel membeli oli dan spare part. Perusahaan laundry service membeli sabun dan pengharum pakaian, membayar beban listrik, air, dan telepon. Yang kedua, ada beban di luar usaha atau non-operating expense. Beban di luar usaha adalah beban yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan di luar usaha pokok atau utama. Contohnya, perusahaan membayar iuran memperingati HUT RI. Beban bunga yang dibayar ke bank karena perusahaan mempunyai utang ke sebuah bank. Bu, Rosa mau nanya lagi nih. Yang mana, Rosa? Cara menyusun laporan laba rugi salon Lia, Bu. Apa sudah mencoba untuk mengerjakan? Coba Ibu lihat data-data keuangan dari Salon Lia per 31 Desember 2015. Pendapatan jasa salon Rp9.900.000. Beban gaji Rp1.100.000. Beban listrik dan air Rp500.000. Beban lain-lain Rp3 juta. Beban asuransi Rp550.000. Beban sewa Rp250.000. Beban penyusutan peralatan salon Rp100.000. Beban kerugian piutang Rp250.000. Anak-anak, jawaban Rosa sudah benar. Cara menghitung laba rugi perusahaan jasa adalah total pendapatan dikurangi total beban. Jika pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, berarti perusahaan memperoleh keuntungan. Tetapi, jika pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, berarti perusahaan mengalami kerugian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan cara penyajiannya, laporan laba rugi dengan bentuk single step atau langsung. Seperti ini anak-anak. Salon Lia, laporan laba rugi per 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah. Total pendapatan jasa Rp9.900. Beban-beban sebagai berikut. Beban gaji Rp1.100, beban listrik dan air Rp500, beban lain-lain Rp3.000, beban asuransi Rp550, beban sewa Rp250, beban penyusutan peralatan Rp100, Rp250, total beban Rp5.750. Sehingga laba bersih adalah total pendapatan Rp9.900 dikurangi total beban Rp5.750 sama dengan Rp4.150. Bu, kami berempat di sini dulu ya. Silakan anak-anak. Cindy, Rosa, Della, aku masih ingin bahas lagi loh. Soal apa Nabila? Laporan perubahan modal ya? Iya, unsur-unsur laporan perubahan modal
dan unsur-unsur laporan arus kas, Nabila. Baiklah, sekarang unsur-unsur laporan perubahan modal dulu nih. Unsur-unsur laporan perubahan modal adalah laba tidak dibagi awal periode, laba neto periode akuntansi, dividen yang diumumkan, dan laba tidak dibagi per akhir periode. Berikutnya, hal-hal yang menyebabkan perubahan modal adalah setoran modal atau investasi dari pemilik perusahaan, adanya laba atau kerugian usaha, dan pengambilan keperluan pribadi atau PRIV oleh pemilik perusahaan. Laporan perubahan modal akan menyajikan modal awal, tambahan setoran modal oleh pemilik, laba atau rugi usaha, dan pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan selama 1 periode akuntansi. Gimana, Cindy, Rosa, Della, sampai di sini udah paham belum? Sudah. Bu, seperti apa penyusunan laporan perubahan modal? Seperti biasanya kita tulis dulu nama perusahaan, Salon Lia. Laporan perubahan modal per 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah. Modal awal Rp18.000, laba bersih Rp4.150, pengambilan prive Rp500. Jadi penambahan modal Rp3.650. Maka modal Nonalia per 31 Desember 2015, modal awal Rp18 juta ditambah penambahan modal Rp3.650 sama dengan Rp21.650. Nabila, lanjutin dong tentang unsur-unsur arus kas. Oke, Cindy. Unsur-unsur arus kas terbagi menjadi 3 komponen besar, antara lain 1. Arus kas dari kegiatan operasional, 2. Arus kas dari kegiatan investasi, 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Hai teman-teman, aku lanjutin dengan penjelasan setiap komponen arus kas ya. Untuk menyusun arus kas, kita bukukan angka-angka ke dalam masing-masing yang barusan Nabila jelaskan. 1. Arus kas kegiatan operasional, 2. Arus kas kegiatan investasi, 3. Arus kas kegiatan pendanaan. Jumlahnya harus sama dengan akun kas ya. Dalam contoh Salon Lia, aliran kas berjumlah Rp11.900.000. Sudah paham kan kalian anak-anak? Sudah, terima kasih Bu. Sahabat edukasi, demikianlah dialog kawan-kawanmu dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Dari diskusi kawan-kawanmu, Ibu simpulkan sebagai berikut. Laporan keuangan perusahaan jasa yang terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pelaporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan bagi para penggunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Mudah bukan? Dan kalian bisa mencobanya di rumah ya. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.